Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Agung masih terjadi di 6 lokasi. Kantor Imigrasi Denpasar mendeportasi 8 warga negara Uzbekistan karena melanggar izin tinggal di Bali. Musim panas membawa berkah bagi penjual minuman loloh cem-cem di Bangli. Gelombang tinggi di perairan Amet, Selat Lombok memakan korban. Seorang nelayan asal desa Labesari, Kecamatan Abang, Karangasem, terkatung-katung di laut akibat perahu yang ditumpangi Kamis pekan lalu terbalik dihantam gelombang tinggi. Beruntung kapal nelayan melintas, sehingga korban bernama Ikutu Dharma Susila berhasil diselamatkan nelayan. Korban saat itu sedang menangkap ikan dengan rumpon, namun tiba-tiba gelombang tinggi menghantam perahu hingga terbalik. Korban sempat hanyut, namun akhirnya berhasil berpegangan dengan badan perahu yang terbalik. Dan angin kencang. Ada angin kencang ya? Iya. Emang gelombangnya pas itu gede juga ya? Iya. Gelombangnya besar. Terus Pak? Tiba-tiba aja. Tapi ada nejek ngerendeng. Tiba-tiba miring Pak ya? Kayak langsung melingap dan unen api ben. Setelah itu Pak berenang ngambil Berenang, ambil tangki, mengamankan gini alat mesin. mesinnya bisa diselamatkan? Bisa Kira-kira berapa ketinggian gelombang di tengah Pak saat itu? 3 meter. 3 meter nih. Ada banyak sekitar 4 dukung bolak-balik. Nah kami pepet ya, ternyata itulah dukung teman kami yang udah terbalik gitu. Akhirnya ya harus kami bantu. Terus kami kontak Pak Mekelnya untuk bisa memohon bantuan lewat Babinsa atau berkat emas. Waktu ditemukan ya pemilik jukunya korbannya seperti apa Pak? Dia masih memotong tidaknya, artinya supaya ringan lah, bisa ngangkat jukunya. Korban langsung dibawa ke rumah sakit dan para nelayan desa Labesari bergotong royong menarik perahu korban ke pesisir pantai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Saat ini banyak orang mengeluh dengan cuaca yang sangat panas. Namun bagi penjual minuman tradisional loloh cem-cem, musim panas adalah berkah. Loloh cem-cem adalah minuman khas desa Penglipuran Bangli. Di saat musim panas seperti ini, loloh cem-cem menjadi minuman pelepas dahaga yang nikmat. Salah satu pembuat minuman ini, Iwayan Sande, mengaku meraup untung lumayan besar. Biasanya ia hanya membuat 700 botol loloh cem-cem dalam sehari. Kini jumlahnya naik 50% menjadi 1.500 botol per hari. Ya, kalau untuk permintaan loloh cem-cem untuk musim panas-panas ini memang meningkat tajam seperti hari-hari sebelumnya. Kalau musim hujan kadang-kadang sampai 700, kalau musim panas ini sampai di atas 1.000. Di atas 1.000 botol per hari. Berarti hampir 50% meningkat. Sementara kendala di daun kalau kita musim panas ini, karena ada musim pengukuran di masa akhir Juli, Agustus, sama September. Berarti kendalanya daun Pak. Di daun. Selain Karena kita bahan bakunya kan di daun cem-cem. Namun di tengah ramainya pembeli, penjual loloh cem-cem kesulitan bahan baku, yakni daun cem-cem itu sendiri. Di saat kemarau, daun ini sulit didapat karena banyak yang mati. Selain daun cem-cem, minuman ini membutuhkan asam jawa, gula merah, garam, dan gula pasir yang kemudian dicampur dan disaring.
Selain menyegarkan, harga minuman ini juga cukup murah, hanya Rp5.000 per botol. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Ikan salmon biasanya identik dengan hidangan mewah karena harga ikan ini lebih mahal dibanding jenis ikan lainnya. Di Bali, kuliner dari ikan salmon hanya disajikan di restoran tertentu. Salah satunya di kawasan Penatih, Denpasar. Di restoran ini memang menu yang terkenal adalah sop kepala ikan salmon dan ikan bakar salmon. Bagian kepala sengaja dipilih karena lebih murah sehingga harga masakan ini terjangkau. Pemilik restoran Made Dwi Pratnya Artawan ternyata berbaik hati mau membagikan tips memasak kepala ikan salmon bakar. Sebelum dibakar, kepala ikan salmon direndam dengan perasan jeruk nipis agar bau amisnya hilang. Lalu kepala ikan ini digoreng selama sekitar 1 menit agar lebih gurih dan setelah itu ditaruh di atas pemanggangan. Untuk kepala ikan ini harus sering dioleskan bumbu genep khas Bali serta bumbu pedas manis agar bumbu meresap. Jika warna kepala salmon berubah kecoklatan, tandanya kepala salmon sudah matang. Biasanya kepala ikan salmon ini disajikan dengan sayur pelecing dan bumbu pedas khas Bali. Tiang kira juga nggak bisa masuk olahannya, palingan tiang tahunya salmon itu kan di menu penyajian itu kan biasanya kan mentah ya, mentah itu. Sekarang dengan dipadukan dengan bumbu seperti bumbu khas Bali ini, mantap juga rasanya. Dari segi tekstur, dari aromanya itu jauh berbeda dengan ikan yang lain. Dari yang pertama dari rasanya itu, dia ikan salmon ini sangat lembut ketimbang ikan yang lain dan aromanya juga tidak amis ketimbang ikan yang lain. Ada bumbu khusus nggak yang digunakan untuk ngolah daging salmon ini? Untuk ikan salmon nggak ada yang menu bumbu khususnya karena emang dari ikannya diapain aja sudah enak dia. Jadinya kita cuma pakai jeruk nipis untuk ngilangin rasa mungkin sedikit amisnya udah hilang, jadi kita berani langsung jual. Respon dari konsumen seperti apa sih ini? Responnya sangat bagus. Dari ini kan menu baru ya Pak ya. Jadi ya selama 2 bulan baru Tiang coba untuk edarkan, ternyata banyak yang peminatnya dan ketagihan untuk mencoba. Sementara untuk membuat sop kepala salmon prosesnya lebih sederhana dengan menggunakan bumbu genep khas Bali dan campuran rempah-rempah tertentu. Restoran ini sudah cukup lama berdiri. Dalam sehari, restoran ini bisa menghabiskan ratusan kepala ikan salmon untuk dimasak menjadi sop dan kepala ikan salmon bakar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur sukses semua.